Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Kim di sini dan kali ini gua akan membahas topik yang menarik bagi teman-teman yang mau mencoba untuk berkebun di rumah, yaitu tips berkebun bagi pemula. Nah, kalau teman-teman penasaran tipsnya bagaimana aja sih? Ayo terus ikuti video ini. Belakangan ini berkebun menjadi solusi bagi kita yang ingin mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat lagi, selain bersepeda dan juga mengurangi sampah-sampah plastik. Tapi terkadang kita memiliki banyak masalah ketika kita ingin memulai berkebun di rumah. Nah, gua punya solusi atau tips yang menarik bagi teman-teman yang ingin memulai berkebun di rumah. Nah, tipsnya kayak gimana? Langsung kita masuk ke poin pertama. Dan yang pasti, tips ini adalah ala Mas Gin. Nah, yang pertama ini penting nih, yaitu cari tujuan kenapa kalian mau berkebun. Kenapa sih ini penting banget? Karena ini bisa memotivasi kalian loh ketika kalian ingin memulai berkebun di rumah kalian. Gitu. Gue pribadi memiliki dua tujuan kenapa gue pengen berkebun di rumah. Yang pertama itu gue pengen memenuhi kebutuhan nutrisi berupa sayuran di keluarga gue, dan yang kedua gue pengen menghasilkan dalam arti menghasilkan uang dari berkebun. Nah, itu tujuan gue. Coba deh cari tahu kepada diri kalian masing-masing, apa sih tujuan kalian berkebun? Apakah hanya sekedar bersenang-senang atau mencari kesehatan dengan menyiram dan memupuk? Ya, itu sebebas kalian. Yang penting kalian punya tujuan ketika kalian ingin berkebun. Yang kedua, ini nggak kalah penting ya sama yang poin pertama, yaitu gunakanlah tempat tanam yang ada di sekitar kalian. Ya, ini tips yang penting banget sih, karena banyak teman-teman yang males banget berkebun karena nggak punya tempat, nggak punya apa ya, polybag atau pot untuk menanam tanaman. Kenyataannya, untuk menanam itu atau berkebun nggak perlu menggunakan pot atau polybag. Banyak banget tempat-tempat yang bisa kalian gunakan gitu. Yang penting itu bisa berupa tempat gitu. Semuanya bisa digunakan. Kayak gua, kalau misalnya kalian melihat video-video gue yang sebelumnya ya, kalian bisa lihat tuh gua menanam pakai ember bekas, celengan bekas, talang air bekas, gelas bekas. Jadi alasan gak ada tempat untuk berkebun itu bukan, menurut gua ya, bukan alasan sebenarnya. Karena banyak banget di sekitar kita, apalagi nih kalian yang mendukung eh, tidak ada plastik atau mendukung tidak boleh membuang plastik sembarangan. Kalian bisa menggunakan sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kalian untuk menjadi tempat tanaman. Keren kan? Nah, yang ketiga nih, kalau misalnya kalian punya tujuan, terus juga punya tempat tanam yang memadai, nah ini penting banget sih, yaitu gunakanlah media tanam yang ada di sekitar kalian. Banyak banget nih media-media tanam yang ada di sekitar kita gitu. Nggak perlu kita nyari di toko tanaman atau toko-toko di toko online yang menjual tanah-tanah yang bisa untuk ditanami. Banyak banget sebenarnya di sekitar kita yang bisa membantu kita dalam menanam. Kayak gua misalnya, belakangan ini gua jarang banget ngeluarin dana untuk media tanam, kayak misalnya tanah, pupuk, maupun kotoran kayu. Nah, gua waktu itu ke Depok ngambil tanah dan itu gratis. Itu gratis. Jadi sepintar-pintar kalian gitu, kalau misalnya kalian punya tetangga yang misalnya melihara ayam atau melihara ternak-ternak, kalian bisa minta tuh, minta kotoran-kotorannya, dan juga kalian bisa fermentasi sendiri sehingga itu bisa menjadi media tanam atau pupuk untuk media tanam kalian gitu. Jadi bukan menjadi alasan gitu kalau misalnya kalian berpikir kalau nggak punya media tanam dan susah untuk mencari media tanam. Sebenarnya pintar-pintar kita aja ketika kita ingin mencari media tanam. Atau misalnya ini opsi nih, opsi, kalian tahu got kan? Di dalam got itu ada tanah. Biasanya kalau misalnya kalian lihat tukang bersih-bersih yang suka ngerok-ngerokin got gitu ya, kalian pasti sering ngelihat kayak tanah diambil dari got ya kan. Nah, itu sebenarnya bagus banget buat tanaman sebenarnya ya. Kalau kalian nggak jijik sebenarnya, kalian bisa pakai itu tuh. Ya, caranya itu tadi, dikeringin atau difermentasi terlebih dahulu baru bisa dipakai. Jadi
ini bukan alasan kalau kalian berpikir kalau media tanam kalian nggak ada. Jadi pinter-pinter kalian ya untuk mencari media tanam di sekitar kalian. Oke? Nah, yang keempat, ini penting kalau misalnya kalian udah punya 3 hal yang sebelumnya ya, yaitu jangan takut tidak ada tempat. Ini penting juga sih, ini berkaitan juga sama poin tips yang kedua nih. Karena sekarang ini inovasinya untuk berkebun banyak banget yang nggak bisa konvensional. Gua kan konvensional ya, masih pakai tanah. Ada yang hidroponik gitu, jadi kita nggak usah pakai tanah. Jadi ini bersangkutan sama poin 2 sama 3. Kalau misalnya kalian benar-benar kekeh nggak punya media tanam, tempat tanam juga susah ya kan, kalian bisa pakai hidroponik gitu. Sebenarnya gampang sebenarnya kita mau atau enggak untuk ngelakuinnya, karena inovasi itu semakin banyak gitu. Yang kalian nggak punya lahan, ada namanya apa ya, kayak rak itu di dinding, namanya apa ya, gue lupa sebenarnya, gue lupa. Jadi tempat tanam ini dia taruh di dinding, jadi nggak makan tempat, bisa ditaruh beberapa tanaman, sayuran ya. Jadi bukan menjadi alasan sebenarnya untuk nggak ada tempat. Banyak banget inovasinya, bukan hanya hidroponik ya, aquaponik, terus juga wall planter. Kalian bisa cari di Google tentang wall planter. Terus juga vertical garden. Oh iya, tadi vertical garden yang menanam tanaman itu dengan cara meninggikan bukan meratakan. Kan biasanya kan kita berkebun pakai luas lahan ya kan. Kalau ini enggak, jadi bisa meminimalisir keterbatasan lahan. Nah, ayo yang masih beralasan kalian nggak punya lahan, coba deh berinovasi dan cari tahu tuh tentang bagaimana cara berkebun di lahan yang sempit. Wah, ini penting banget sih. Jadi bukan jadi alasan ya. Masuk ke poin 5. Nah, ini sebagai motivasi sebenarnya. Kenapa? Karena kita, kalau menurut gua ya, kalau bisa kalian cari tanaman-tanaman yang memiliki masa panen yang singkat, paling tidak itu 1 bulan lebih lah, jangan terlalu panjang seperti 3 bulan, bahkan beberapa tahun. Kenapa? Karena terkadang kita butuh motivasi teman-teman. Kita butuh motivasi ketika kita menanam sesuatu, pasti kan kita mengharapkan hasil ya. Nah, kalau kita menanam tanaman yang memiliki masa panen yang singkat atau cepat ya, otomatis kita memiliki semangat ketika kita ingin memulai lagi berkebun di kelanjutan berikutnya, di bulan-bulan berikutnya. Karena sayang banget kalau misalnya kita udah mulai tapi kita nggak mau ngelanjutin tuh. Nah, ini nih yang bahaya, karena terkadang kita nggak semangat karena kita nggak bisa dapetin yang kita mau. Kalau misalnya kita nanam tanaman yang istilahnya tahunan, misalnya mangga, jambu, kita tanam dari bijinya atau benihnya, kan itu lama banget ya, butuh bertahun-tahun untuk menunggu si buah ini tuh panen atau menghasilkan gitu ya. Jadi saran gue, cari tanaman yang memiliki masa panen yang cepat, kayak sayur-sayuran gitu. Jadi cepat kita dapetin hasilnya dan kita jadi termotivasi lagi, sehingga kita bisa memulai berkebun di tahun-tahun berikutnya, di bulan-bulan berikutnya gitu. Jadi sayang banget sih kalau misalnya kalian udah memulai tapi nggak mau mempertahankan, itu sayang banget. Yang terakhir, nah ini penting banget nih, merangkum semuanya di dalam satu kata, yaitu lakukanlah. Nah, kalian kalau sudah menguasai tips-tips yang tadi itu, jangan lupa lakukan, karena usaha yang terbaik adalah usaha yang dilakukan atau yang dimulai. Nah, jangan sampai ini hanya sekedar angan-angan belaka ya, kita cuma ngomongin tentang tips-tips aja tapi nggak dilakuin nih. Jadi kalian yang udah tahu tips-tipsnya, jangan lupa lakukan dan nikmati hasilnya. Oke? Ya, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar gue bisa lebih semangat dalam memberikan info-info menarik dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.